tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Mufassibilin sallallahu alaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dan tadi kita selesaikan dua sifat, yaitu sifat wajah dan sifat tangan. Ya, ada pertanyaan atau soal yang terkait dengan ini dibaca dulu kalau di sini. Paang. Enggak. Jadi bisa jadi juga kalau kemudian Pak untuk Allah bisa jadi, cuma untuk Allah Ta'ala mungkin dalam ayat satu ayat mungkin, tapi dalam ayat yang 5 khalaq biyadaya itu enggak mau tidak, harus dua tangan gitu. Ya. Tapi walaupun kemudian dimaknai dengan ketika lo dengan kekuasaan tetap punya tangan, walaupun ada ayat itu nggak bisa ditetapkan kekuasaan tanpa tangan. Kayak wajah diartikan tanpa punya wajah, tetap punya ya. Berbeda kalau kemudian tidak didofakan biadin tadi misalnya, itu mungkin. Walaupun tetap ada unsurnya, karena nikmat itu ya pemberiannya biasanya lewat tangan juga. Jadi tetap mau nggak mau akan membawa ke sana, walaupun bisa diartikan dengan tadi nikmat atau qudrah. Allah alam. Nah. Untuk soal yang tadi tentang wajah Allah, jawaban yang benar hanya satu dari 4 pernyataan. Yang A, wajah Allah adalah bagian tubuh Allah. B, wajah Allah akan dilihat oleh orang beriman. C, hanya wajah Allah yang abadi. D, mengartikan wajah dengan zat meskipun tanpa mengingkari wajah hakiki tetap salah. Ada yang mau ditanyakan mengenai soal ini, Bapak-bapak? Jika tidak ada, lanjut ke tadi. Coba untuk yang yang soal yang jawaban yang terakhir apa tadi? Jawaban yang terakhir, mengartikan wajah dengan zat meskipun tanpa mengingkari wajah hakiki tetap salah. Jawabannya? Jawabannya salah. Ya, iya. Karena harus ya, tetap salah kan? Harus tetap salah. Jawabannya? Ya, saya ulangi saya enggak. Mengartikan wajah dengan zat meskipun tanpa mengingkari wajah hakiki tetap salah. Ya, harusnya betul. Ya, harusnya betul. Ya. Harusnya betul. Ya. Tanpa mengingkari zat hakiki. Kalau yang hanya wajah Allah yang abadi jelas ya. Soalnya ya. Kalau yang anggota tubuh jelas kan? Salah. Yang C jelas Bapak-bapak? Jelas salah. Untuk poin soal nomor 14 tentang melihat Allah, pernyataan A, hanya terjadi ketika orang beriman telah masuk surga. B, Allah terlihat seperti bulan. C, tidak dapat melihat Allah seutuhnya. D, merupakan kenikmatan terbesar bagi penghuni surga. Pernyataan yang benar yaitu C dan D. Dan terakhir tadi pembahasan di tentang dua tangan Allah. Pernyataan A, sebagian fungsinya berfungsi sebagai tangan manusia, digunakan hanya untuk kebaikan. Yang C, yang bilang satu kanan dan satu kiri bisa dikatakan sesat. Dan D, kata tangan kadang bisa dimaknai kekuasaan. Semua pernyataan benar kecuali yang C. Ada yang mau ditanyakan tentang kedua tangan?
Yang A Ustadz, sebagian fungsinya seperti fungsi tangan manusia. Iya. Jangan terkecoh. Nah. Insya Allah selesai ini soal berikutnya tentang dua mata Ustadz. Ya. Sudah tadi ada pertanyaan? Ya. Tadi udah Pak? Belum nanti sekarang. Baru sampai dua tangan tadi. Iya. Iya, enggak, pendengaran juga disinggung, cuma akan diulangi lagi di sini. Sami'a ya? Kedengaran? Ya, cuma setelah ini diulangi lagi oleh beliau. Ya, di dalam fi'il, dalam perbuatan. Setelah ini nanti apa? Ya. Ya, nanti biar setelah mata dan pendengaran. Sedikit lagi. Ya, kalau pendengarannya sudah memang ya. Nah, tapi enggak, ini setelah ini juga bentar, biar selesai dituntaskan ayat-ayat tentang Samia. Ya, kita lanjutkan. Qala ma'alif rahimahullah qaluhu wasbir li hukmika wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wa hamalna ala dzati alwa'i wa dusur tajri bi ayunina jazal liman kana kufir walaqaitu alaika mahabbata minni walitasna ala aini. Ya, kemudian sifat al-ainain, sifat mata. Perlu saya sampaikan bahwa terkadang ketika para ulama menyebutkan sifat iyad bagi Allah langsung sifatul yadain, sifat dua tangan. Jadi supaya langsung itu enggak mesti makna tangan hakiki dan sekaligus menyebutkan jumlahnya. Dari kan kadang kitab-kitab mutun kan enggak membawakan dalil. Sifatul yadain lillah. Ya, berarti sudah otomatis ada informasi itu kalau punya tangan hakiki dan tangannya dua, karena yadain enggak mungkin dimaknai kecil tangan hakiki, dan yadain itu menunjukkan jumlah gitu. Sama dengan sifatul ainain. Ya, bukan sifatul ain tok gitu. Karena apa? Ainain enggak mesti mata hakiki, kemudian itu menunjukkan jumlah gitu. Itu jadi ngasih judul pun sekaligus langsung lengkap. Supaya langsung. Jadi kalau kemudian enggak membawakan untuk memberikan informasi gitu tanpa menyebutkan dalilnya pun, itu sudah informasi tentang apa yang mesti diyakini. Kan kadang orang awam kan keyakinannya tinggal bagaimana informasinya. Kan dia enggak punya kemampuan berdalil juga. Tinggal dapat informasi dari ahlinya. Nah, yang ahli tentang Allah Ta'ala ya para ulama yang belajar akidah sunnah, mereka punya keahlian tentang Allah Ta'ala, ilmu tentang Allah, itu yang disampaikan. Sebagai orang awam dia percaya atas hal tersebut. Ya, kitab mutun kan banyak yang gak ada dalilnya. Nah, kalau kita wasitnya memang penyebutan dalil, tapi banyak kitab matan tanpa dalil, cuma penyebutan pernyataan aja. Tanpa dalil maksudnya tanpa menyebutkan dalilnya, bukan nggak ada dalil masalahnya, tapi nggak disebutkan di situ. Ya, ini tentang sifatul ainainillah, tentang sifat dua mata bagi Allah Ta'ala. Ayat yang pertama, dan bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan mata kami. Dan ayat tutur 48 dalam Al-Qamar 13:14, dan kami bawa dia di atas sesuatu yang terbuat dari lembaran-lembaran dan pakunya, lembaran-lembaran kayu dan paku, yaitu sampan atau bahtera. Tajri bi ayunina jazal liman kana kufir. Kapal itu ya sesuatu yang berpaku dan berpapan itu kami
Dia berjalan di atas pengawasan mata kami, dan itu sebagai balasan bagi orang yang kufur. Adanya banjir itu balasan bagi orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Dan aku letakkan ke atasmu kecintaan dariku, dan supaya kamu dipelihara, diperbuat di dalam pengawasan mataku. Toha ayat 239. Ya, jadi ini sifat ain bagi Allah. Sifat mata itu sifat dzatiyah khobariyah. Mata itu dzatiyah khobariyah. Kalau al-basar itu akliyah, dzatiyah akliyah. Ya. Jadi kalau mata itu dzatiyah khobariyah, kalau basar itu dzatiyah akliyah. Jadi dzatiyah paham kita dzatiyah. Kemudian akliyah, mengapa bahasa akliyah? Karena secara logika Allah berpenglihatan. Itu logis. Jadi sebelum ada wahyu kita sampai informasi wahyu, sebelum informasi wahyu sampai kita pun secara logika kita bisa mengira-gira, melogika kalau Allah punya penglihatan. Tetapi kalau Allah punya mata, itu harus itu kita nggak tahu kalau nggak ada apa? Nggak ada khobar. Maka sifat mata itu khobariyah. Kalau sifat basar akliyah. Dua-duanya sama-sama dzatiyah. Ya, kemudian basar jelas kan, kaitannya dengan mubsarat, untuk melihat. Demikian juga mata itu untuk melihat. Jadi Allah melihat dengan apanya? Dengan penglihatan, dan penglihatan Allah matanya. Allah melihat dengan matanya. Allah punya penglihatan, dan penglihatan Allah dengan mata. Maka mata Allah fungsinya untuk melihat. Maka sebagian fungsi mata Allah sama. Ya. Jadi min haitsu makna mata itu sebelum didhofakan kepada siapapun juga itu ya maklum maknanya. Kemudian didhofakan kepada siapapun juga, maka ya mata sesuai dengan kondisi kemana mata itu bahkan, tetapi secara fungsi itu sama. Itu fungsi untuk melihat. Di antara fungsi pokok mata itu untuk melihat secara umum begitu. Walaupun tidak setiap mata untuk melihat. Ya. Tidak setiap mata untuk melihat. Siapa yang punya mata enggak untuk melihat? Orang buta matanya enggak untuk melihat, ya kan? Ya, orang buta punya mata tapi enggak untuk melihat. Dajjal matanya 2, tapi yang satu enggak untuk melihat. Punya mata enggak untuk melihat, enggak berfungsi untuk melihat. Dan ada hewan yang juga melihatnya enggak dengan mata walaupun punya mata. Hewan apa? Kelawar tuh, kata. Kelawar nggak pakai, kelawar punya mata tapi bukan pakai mata melihatnya. Ya. Sebaliknya, ada melihat tanpa tadi punya mata nggak untuk melihat. Ada melihat nggak punya mata. Siapa melihat nggak punya mata? Cacing. Yang penting tadi dia punya penglihatan, tapi enggak mata. Penglihatannya bukan mata. Karena seluruh makhluk hidup secara umum punya mata, punya penglihatan dan pendengaran. Tapi enggak semuanya punya mata, enggak semuanya punya telinga. Tapi seluruh makhluk hidup secara umum punya penglihatan dan punya pendengaran. Nah, kemudian mata Allah 2. Nah, 2 mata Allah itu dari mana dasarnya? Kalau dari Al-Quran kurang sore. Walaupun kalau kita kembali kepada kaidah tadi, di dalam nas Al-Quran dan hadis, maka ada informasi mata Allah itu 2. Kadang dengan mufrad, kadang dengan musana, kadang dengan jama. Tapi di dalam hadis yang ada musananya. Kalau dalam Al-Quran nggak ada yang sore musana, tapi ada apa? Jama. Dan jama tadi sudah kita pelajari, ya. Di antara bentuk jama itu sesungguhnya hakikatnya berapa? 2. Jama secara lafaz, tapi secara kenyataannya
dua. Jamak secara pengucapan, tetapi secara realitanya dua. Mengapa? Karena tadi kan menyesuaikan apa? Ya, pengucapan. Maka ada apa di sini adalah apa? Pada apa firman Allah Ta'ala pada litusna ala aini, ini mufrad ya. Ini mufrad ala aini. Tapi pada fa'innaka bi ayunina dan apa? Tajri bi ayunina ini jama. Jama ini tidak menunjukkan mata Allah banyak. Karena ada hadis gitu. Ada hadis. Dan tidak setiap jama menunjukkan banyak. Kadang jama menunjukkan musana dalam kalimat. Kalau jama secara bahasa memang artinya banyak. Tetapi jama dalam kalimat itu tidak selamanya menunjukkan banyak. Karena kadang dua, karena tuntutan tadi, tuntutan kalimat apa? Dijamakkan. Ini kan didoakan kepada apa? Domir apa? Domir jama. Maka ya ini nggak salah kalau bahkan lebih tepat kalau mengartikannya. Dan bersabarlah kamu terhadap hukum Tuhanmu, karena sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan dua mata kami. Dan kapan Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan dua mata kami, itu lebih karena lebih tepat, karena memang apa, itu hasil dari penjamaan kalimat, penjamaan lafaz yang hakikatnya dua. Karena memang kalau dua, maka dua-duanya untuk mengawasi akan lebih mengena kalau kemudian diartikannya dengan pengawasan dua mata kami. Itu langsung ada informasi apa? Informasi mata hakiki dan jumlahnya ada dua. Nah, mengapa kita pastikan dua? Karena ada hadis yang nanti Pak, insya Allah kita akan baca ketika sampai hadis. Ya, inna rabbaka walaysa bi'awar. Dajjal awal, wa inna rabbaka laysa bi'awar. Dajjal itu awal, Dajjal itu buta sebelah. Sementara Tuhanmu enggak buta sebelah. Berarti dua-duanya melihat dua dan dua-duanya melihat. Dajjal matanya berapa? Dua, bukan satu ya. Dajjal matanya dua, tetapi yang melihat satu, yang satunya pisah. Yang satunya apa? Enggak bisa melihat, kayak anggur bosok gitu, anggur matang gitu. Ngotot Pak, jadi dia nggak bisa melihat, satunya melihat. Adapun Dajjal gambarannya matanya satu sini itu Dajjal Pak, Dajjalnya siapa? Illuminati. Ya, itu Dajjal itu bukan satu mata, dua mata, tapi satu melihat, satunya buta. Nah Tuhan kalian itu nggak awar, nggak buta sebelah, dua-duanya melihat, kan matanya dua dan dua-duanya melihat. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa quluhu qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Laqad wa qaluhu laqad sami Allah qala lati tujadiluka laqad sami Allah qala alladziina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qalu am yahsabuna anna lanasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulina ladhim yaktubun wa qalu innani ma'akum asma'u wa ara. Nah, wa qalu alam ya'lam bi anna wa yara. Ya, pada firman Allah berikutnya, yaitu Allah telah mendengar perkataan wanita yang melibatmu terkait dengan suaminya, dan dia mengadu kepada Allah Ta'ala, dan Allah Maha mendengar pembicaraan kamu berdua. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah fakir, sementara kami kaya. Akan kami catat apa yang mereka katakan. Allah juga berfirman, apakah mereka mengira bahwa kami enggak mendengar rahasia mereka dan yang lebih dari itu, bisik-bisik mereka. Bahkan ada di sisi mereka Rasul-Rasul kami yang mencatat. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat
Dan juga Allah berfirman, bukankah dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala melihat. Ya, ini sifat melakukan perbuatan mendengarkan dan melakukan perbuatan menyaksikan. Maka disinilah kemudian para ulama menyebutkan tentang sifat as-sama wal basar. Jadi Allah memiliki sama, ya, dan Allah melakukan perbuatan mendengarkan. Maka ada fiilnya, qad sami Allah. Jadi Allah telah mendengar. Maka berlaku di sini ada fi'liyah Allah Ta'ala. Jadi sifat asama, sifat dzatiyah, karena Allah apa? Memiliki pendengaran. Dan pendengaran kaitannya dengan apa tadi, mas? Mu'at. Dan Allah juga melakukan perbuatan apa? Mendengarkan. Mendengarkan. Maka perbuatan Allah mendengarkan atas sebuah perkataan, maka baru terjadi ketika perkataan itu terjadi. Sebelum perkataan itu bersuara, Allah nggak mendengar perkataan tersebut. Walaupun Allah tahu sebelum munculnya perkataan tersebut. Tapi terdengarnya oleh Allah ya kapan? Ketika sudah berhenti suaranya, Allah nggak mendengar perkataan tersebut. Itu fi'il kan, perbuatan. Tapi apakah zat Allah punya sifat as-sama? Iya, azali abadian Allah memiliki sifat as-sama. Tapi melakukan perbuatan ya terkait tadi. Setiap suara pasti dengan Allah Ta'ala, dan Allah melakukan perbuatan mendengarkan setiap ucapan yang terjadi. Dan pendengaran Allah Ta'ala mencakup seluruh suara dimanapun suara itu berada. Nah, apakah Allah mendengar dengan telinga? Ini enggak dibahas, baik penafiannya maupun penetapannya. Karena enggak ada apa? Informasi, dan telinga bukan perkara yang akli. Ya. Telinga itu bukan perkara yang akli. Karena apa? Tidak setiap pendengaran namanya telinga. Ya, tidak setiap pendengaran namanya telinga. Sebagaimana tidak setiap penglihatan namanya mata. Tapi kalau mata ada informasinya, Allah punya mata. Adapun telinga nggak ada informasi, maka nggak menetapkannya dan nggak menafikannya. Ya, kemudian pada ayat yang satunya tadi tentang apa? Tentang melihat. Ya, kami bersamamu berdua, aku mendengar dan melihat. Jadi Allah melakukan perbuatan melihat. Ru'yah. Jadi Allah meru'yah. Maka ru'yah Allah dengan basornya. Jadi meru'yah itulah aktivitas basor. Artinya fungsi dari basor untuk melihat. Basor Allah apa tadi? Allah memiliki mata, tapi basor bukan mata ya. Ya, basor bukan mata, tapi ya mata untuk ya. Allah memiliki basor, memiliki mata, dan Allah punya penglihatan dan melihat dengan penglihatannya. Nah, ro'a. Nah, jadi ru'yah itu aktivitas basor. Dengan basor melihat, bukan apa? Bukan basor melihat, ya. Bukan basor itu melihat. Basor kan apa? Alatnya, ya. Melihat apa? Aktivitasnya. Yaro. Mata, alatnya. Kemudian apa? Melihat, aktivitas matanya untuk melihat. Aktivitasnya meru'yah atau melihat, yubsiru. Maka bima ta'maluna basir. Jadi itu melihat, menyaksikan.
penglihatan, basar penglihatan. Yubsiru melihat dengan penglihatan. Yaro melihat juga. Cuma kalau basir yubsiru itu lebih kepada menggunakan basar. Tapi kalau ru'ya nggak selamanya menggunakan basar. Ro'a kan kata ru'ya nggak selamanya basar kan. Orang itu jadi aku melihat sebaiknya kita begini-begini kan ru'yu. Pendapat. Ra'aitu fil barihah, mimpi, aku mimpi. Melihat maksudnya mimpi, aku mimpi semalam. Ya. Tapi kalau yubsiru itu lebih kepada apa? Tadi penglihatan. Apa? Ya, penglihatan basar. Dengan basar. Ya, kalau yubsiru wa yara. Kemudian yang masih alladzi yaraka wa qulu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa qul malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan Allah melihatmu ketika kamu berdiri dan juga ketika kamu berbolak-balik di antara orang-orang yang sujud. Dan katakanlah, beramalah, niscaya Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya serta orang beriman. Jadi ru'yah, isbatu sifat ru'yah, melihat bagi Allah Ta'ala. Maka ru'yah sifat ya, bagi Allah melakukan perbuatan melihat. Sifat dzatiyahnya basar. Ya, basar. Aktivitasnya melihat. Yara. Maka ru'yatullah dari aktivitas melihat Allah Ta'ala. Kalau basarullah penglihatan Allah Ta'ala. Dan Allah ada penglihatannya. Selanjutnya ada soal-soal dari sini. Silakan. Tentang dua mata Allah, pernyataan A disebutkan dalam Al-Quran dengan sangat jelas kalau jumlahnya ada dua. B dikatakan yang satu kanan yang satu kiri. C digunakan untuk melihat yang baik-baik saja. Dan D Asy'ariyah mengingkari Allah punya mata. Pernyataan yang benar hanya D. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Jika tidak ada, kita lanjut soal berikutnya tentang pendengaran Allah. Pernyataan A namanya telinga. B hanya mendengar yang baik-baik saja. C termasuk sifat dzatiyah. Dan D jumlahnya ada dua. Pernyataan yang benar hanya C, termasuk sifat dzatiyah. Bagaimana Bapak? Sudah cukup jelas? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Jika tidak ada, lanjut ke kaki Allah. Ya. Ya. Menafikan. Ya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Ada yang lain? Jadi kalau kita perhatikan ketika kita mengikuti pelajaran seperti ini, ini apa mazhab salaf, mazhab yang paling apa? Ya paling mudah, gampang, ya, gampang, nggak ribet. Tinggal diterima, ada informasi diterima, sudah selesai. Nggak ada informasi, wallahu alam. Ada dinafikan, ikut menafikan dengan menerapkan lawannya. Selanjutnya
Qalu wa qalu syadidul mihal. Wa qalu wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa qalu wa makaru wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yash'urun. Wa qalu innahum yakiduna kaida wa kidu kaida. Ya. Adapun ayat berikutnya membawakan firman Allah Ta'ala, Allah sangat kuat makarnya, budayanya. Dan firman Allah Ta'ala, dan mereka membuat makar walaupun memalas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Allah juga berfirman, dan mereka melakukan makar dengan makar yang besar, dan kami pun melakukan makar yang lebih besar lagi, dan mereka tidak menyadari. Allah berfirman, sesungguhnya mereka melakukan tipu daya dengan tipu daya yang sebenarnya, dan kami pun melakukan tipu daya yang sebenarnya sebagai balasan atas tipu daya mereka. Ya, ini tentang sifatul makar wal kaid wal khida. Walaupun di sini belum sampaikan tentang khidanya, tapi itu satu jenis. Yukhal Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka memperdaya Allah Ta'ala padahal Allah yang memperdaya mereka. Ya, jadi ada makar, kaid wal khida. Itu mutaqarriful makna. Perbedaannya apa saya nggak tahu persis, tapi secara umum dalam bahasa Arab tidak ada dua kata yang berbeda lalu maknanya sama persis dalam sisinya itu. Secara umum nggak ada dalam bahasa Arab. Tapi ada unsur perbedaan, dan bahasa lain sulit untuk apa? Untuk mengungkapkan, menerjemahkan perbedaannya sih yang mana. Itu nggak mesti. Secara umum bahasa lain itu tidak sanggup untuk menerjemahkan bahasa Arab dengan padanan kata yang sama persis ketika terjadi terjadi banyak kata dengan makna yang sama, sinonim. Tetapi sinonim dalam bahasa Arab nggak sinonim persis. Dalam bahasa Indonesia sinonim itu memang plak jiplak, bisa dengan dapat ya plak jiplak. ya susah sulit ya plak jiplak. susah nggak susah, sulit nggak sulit. Apa bedanya susah sama sulit? Sulit dibedakan, memang nggak ada. Nggak ada bedanya. Ya, tadi tentang makar. Ini sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Nah, kalau kemudian dia dibawa kepada sifat khobariyah juga no problem. Jadi kalau dianggap ini sebelum ada informasi, nggak tahu kalau Allah melakukan makar. Karena ada informasi. Nah, sifat makar ini sifat yang tidak diletakkan, disematkan atau tidak disebutkan Allah dengan titik. Karena sifat makar itu makna kesempurnaannya itu ketika dalam kondisi tertentu gitu. Jadi ketika disebutkan tidak otomatis itu menunjukkan kesempurnaan. Karena makar itu istimal kamal, istimal nakas. Ada kemungkinan jadi secara makna kata itu sendiri mufradat itu ada kepemilikan makar itu bisa menunjukkan pujian, bisa menunjukkan celaan. Nah, maka nggak bisa diletakkan kepada tanpa diberi catatan. Berbeda dengan sifat yang memang dia bisa dalam keadaan nakes, celaan, tetapi ketika kalimat itu disebutkan maka kepemilikan sifat itu kesempurnaan. Misalnya irodah, kalam, memiliki sifat berkehendak, sifat berbicara, itu kesempurnaan. Kalau nggak punya nakes, kekurangan, ada unsur celaan. Kalau kemudian nggak punya,
Meskipun berbicara itu tidak selamanya apa? Terpuji. Meskipun berkehendak itu nggak selamanya terpuji. Itu namanya secara takdir. Nah, tapi kalau makar orang punya sifat makar tergantung gitu. Tergantung. Karena nggak otomatis kalau punya makar terpuji, harus gitu. Tapi kalau nggak punya iradah tercela. Kalau nggak punya kalam, nakas gitu. Ada kekurangan. Tapi kalau nggak punya sifat makar, itu masih bisa jadi masih ya. Nggak menunjukkan kekurangan. Nggak langsung kelihatan. Dan ketika punya sifat makar, nggak otomatis menunjukkan kesempurnaan. Tergantung nanti dulu gimana makarnya gitu. Nah, mungkin walaupun agak susah, tapi belajarlah membedakan antara yang secara maknanya itu sudah berganda, makna ganda. Ada yang maknanya kamal, tapi nanti takdirnya, penggunaannya bisa Bisa dalam kondisi yang tidak baik, nakas. Tapi kalau makar, ini dari maknanya itu sudah istimal. Maka kalau menyebutkan halilahil makar, na'am lillahi syul makar liman yastahiquhu. Apa kalau punya sifat makar? Iya. Allah memiliki sifat makar yang diperuntukkan kepada siapa yang layak mendapatkannya gitu. Kepada siapa yang layak dimakari. Tapi kalau halilahil iradah, kita katakan na'am lillahi sifat iradah. Apa kalau punya iradah? Iya, kalau punya sifat iradah titik bisa. Tapi kalau makar, apa kalau punya sifat makar? Iya, kepada siapa yang layak untuk dimakari. Jadi nggak titik. Jadi karena apa? Kesempurnaan muncul dengan diberikan keterangan, tidak titik. Ketika titik bisa apa? Bisa istimal baik, istimal buruk. Maka supaya nggak muncul ihtimal buruk harus apa? Dikasih penjelasan. Iya, Allah memiliki sifat makar khusus untuk siapa yang layak dimakari. Artinya Allah tidak melakukan makar kepada siapa saja. Tapi siapa yang layak untuk dimakari. Maka ayat-ayat makar, dalil makar itu sebagai balasan, enggak ibtidaan, enggak permulaan, tapi balasan. Kita lihat kan, wa makaru wa makarullah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Yukhadi Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi dibalas sebagai bentuk balasan. Tidak ibtidaan. Berarti sudah ada permusuhan dulu. Ada dua pihak yang bermusuhan. Lalu masing-masing apa? Dari musuh itu apa? Bermusuhan melakukan apa? Makar. Maka makari musuh dan mampu nggak disadar oleh musuhnya itu istimewa. Itu baru. Kalau kemudian nggak bisa membuat makar kepada musuh, lemah. Menunjukkan kelemahan. Atau melakukan makar kepada musuhnya tapi eleh. Kalah, ketahuan. Itu lemah juga. Jadi kalau melakukan makar kepada musuh dan nggak disadari musuh, tahu-tahu musuh kena perangkap, nah itu baru hebat. Karena makar itu adalah upaya mencelakakan musuh, tapi dengan cara yang tidak disadari oleh musuh. Kalau konangan musuh berarti apa? Makarnya lemah, nggak kuat, nggak hebat, nggak ketahuan, maka dibalas kan makarnya oleh apa? Oleh musuhnya kan? Ya lebih hebat makar musuh. Misalnya apa? Antum buat ranjau untuk musuh celaka. Ya letak ranjaunya ketahuan. Dihindari ranjaunya malah dibalas apa? Ranjaunya ketahuan. Ya kemudian ya dipancing antum supaya kena ranjaunya sendiri. Nggak sadar yo. Nah, itu namanya babak belur.
Ya, jadi ranjau-ranjau yang dibuat itu bagian dari makar. Kalau sukses, nah, maka al-harbu khida, kata Nabi. Bahwa perang itu adalah apa ya, harus ada tipu daya. Maka itu dulu diupayakan oleh sahabat Nabi SAW melakukan khida, memperdaya musuh. Di antaranya tukar tempat. Ya, kesannya apa? Banyak. Malamnya bikin gaduh. Seakan-akan apa? Datang pasukan, padahal kan enggak. Ya, itu trik aja. Bikin gaduh malam tuh. Kan malam enggak ada perang. Ya, malam apa? Memang senjata kan kalau malam. Mereka perangnya pakai aturan kan. Ya, kafir-kafirnya ya dulu pakai aturan perang, enggak kemudian apa? Ya. Nah, kemudian membuat tadi rencana memperdaya musuh. Dibuat gaduh malamnya, kesannya datang pasukan, paginya bener, ini bukan musuh aku yang wah, padahal cuma apa? Pindah lukir posisi. Oh ini wah, kalah kita, mundur. Yes. Karena posisinya udah terdesak. Kalau nggak melakukan makar kalah. Maka lakukan makar supaya dikira musuh mundur, tapi nggak usah dikejar, soalnya kejar kalah kan. Biarkan aja. Yang penting sementara bisa apa? Bisa selamat dulu gitu. Menyelamatkan. Ya. Jadi itu makna makar ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia makar itu konotasinya negatif. Itu bahasa Indonesia. Menukil kata makar, ditransfer dalam bahasa Indonesia, diambil tetap katanya makar, tapi maknanya menyempit. Tetap makna ini tetap upaya membuat celaka musuh dengan apa? Jalan yang tetapi apa? Untuk hal-hal yang negatif. Orang nggak suka kalau digelar apa? Tukang makar. Ya, melakukan makar, melakukan makar, tetap negatif yang ada kesannya. Maka gimana cara menerjemahkannya coba jadinya? Apa terjemahan yang pas jadinya supaya nggak salah persepsi? Ya biasanya yang diperdaya oleh Ta'ala. Ya Allah memperdaya. Cuma terjemahan yang seringnya apa? Adab. Antum coba lihat terjemahan di Google Mushaf Al-Quran. Bukan di ini ya, bukan di buku itu. Kalau dibuka apa terjemahannya? Adab. Di budaya kan? Ya, di budaya. Kalau dia ya Al-Quran. Ya yang biasanya yang otomatis terjemahkan adab, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah lakumul khasirun. Nah, itu masih terjemahkan yang selalu mengadab. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah Ta'ala? Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang binasa. Nah, itu surat apa? Tapi kalau yang itu apa terjemahnya? Yang wa makaru wallahu khairul makirin. Tetap di budaya. Ya. Nah itu berarti masih ya begitulah terjemahnya. Tipu daya. Menunjukkan dalam bahasa Indonesia itu tipu daya tidak selamanya apa? Negatif. Jadi tergantung. Ya kita harus mau tipu daya, kalau tipu muslihat ngakalin ya. Iya. Trik ya siasa. Nah, kalau penting enggak trik ya. Trik itu bahasa Arab juga jangan. Itu kalau antum umroh kan trik. Maunya tarik. Kan ya trik. Ya orang Indonesia apa? Kan trik kan salah juga, jalan juga. Tapi yang lebih apa?
biar padahal ya jadi penyemitan makna dari torik menjadi trik ya. Karena cepatnya orang Arab trik. Oh, cara jalan, kasih jalan. Berarti diserap jadi trik. Coba dari apa coba nyelapnya tuh? Cari asal muasal kata trik. Jangan dari situ. Dari torik. Ya, jadi itu Pak, yang penting kita pahami makna Pak dalam bahasa Arabnya tentang al-kaid, al-khidah dan al-makr. Itu sifat fi'liyah yang sifatnya tidak ibtidaan, tapi balasan. Maka hanya untuk musuh-musuhnya saja. Dan sebagai balasan atas makar musuhnya. Dan Allah menang. Maka sifatnya khairul makirin, makir yang baik. Hanya baik saja, makar yang lakukan hanya yang baik saja. Nah, makar yang jelek ada nama sendiri, itu khianat. Kalau makar yang jelek itu khianat. Jadi khain itu kalau melakukan makar yang enggak semestinya itu namanya kalau melakukan makar kepada teman, kepada bukan musuh, namanya pengkhianatan. Ya, itu sering dilakukan oleh anak-anak SD dulu kan. Temennya dikadalin. Jadi suruh duduk. Dia kan mau mencelakakan. Temennya merasa apa? Dibaikin kan. Ayo duduk. Begitu dia mau duduk ya kejengkang lagi. Itu makar juga. Tapi yang itu dikadalin. Nah, dalam bahasa kita dikadalin itu mesti yang dikadalin itu kepada teman biasanya. Jadi teman sendiri kadalin, tercela ngadalin teman. Kalau ngadalin lawan ya bagus. Kalau ngadalin lawan, ngadalin balas kadalin. Jadi bahasa makar dalam bahasa Indonesia banyak ya. Ya yang di antaranya tadi kadalin. Jadi itulah dikadalin. Maka dikadalin itu bisa baik, bisa tak kadalin dia kurang ajar sama saya, tak kadalin ya. Wah, hebat tadi salah dari asem foto dia kadalin atau jadi jelek ya. Istidrot itu bentuk makar ya. Jadi istidrot itulah wujud makar. Ya, jadi Allah ketika melakukan makar kepada musuhnya dengan cara diistidroj. Jadi diberi kenikmatan dunia yang dia sukai ya, untuk sampai padanya azabnya. Karena kan dia dalam kondisi dosa. Nah, ya dia nggak bertobat. Semakin dodro kasih oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Ditunggu azabnya nanti oleh Allah Ta'ala. Endingnya dia akan diazab. Itu diistidroj namanya. Orang yang merasa diberi padahal dia sedang dimakari. Dia sedang dimakari oleh Allah Ta'ala. Maka istidroj adalah bentuk dari makar. Izin dulu sebentar. Sudah lagi taklim Pak. Ya. Ya, ada soal terkait makar? Silakan Mas Aryo. Soal terkait makar ada? Ya. Pak Di, monggo. Pak Giri. Iya. Iya. Dia nggak sadar. Jadi alhamdulillah kan bagian dari melakukan kewajiban. Tapi perasaan itu jangan-jangan isi nggak boleh hilang. Jadi kita bersyukur kasih nikmat itu kewajiban.
Tapi perasaan jangan-jangan isi drot nggak boleh hilang. Kalau itu dunia ya, kalau dunia, kalau Allah berikan kenikmatan dari dunia, kan kita sadar kita ahli maksiat. Kan kesadaran kita sebagai pendosa itu harus nggak boleh hilang. Kita sadar kita tuh nggak pendosa. Kok dikasih oleh Allah, jangan-jangan apa? Isi drot. Maka kan jelas apa? Kalau ya manumakallah ilal qaumul khasirun. Jelas tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Ta'ala kecuali orang yang binasa. Maka khauf itu nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang, itu harus terus. Sebagaimana putus asa nggak boleh ada gitu. Wala ta'asimilahillah. Innahu la ya'asimilahillah illal qaumul kafirun. Jadi kan dua terus jalan. Jadi nggak boleh putus asa dan nggak boleh aman dari istidrat, dari diistidrat oleh Allah Ta'ala. Jadi terus, maka harap kalau dikasih nikmat ya mudah-mudahan ini bukan istidrat gitu ya. Jadi alhamdulillah, tapi jangan istidrat, tapi mudah-mudahan bukan. Jadi ya mudah-mudahan ini memang ya yang Allah segerakan sebagai penyegeran bagi orang yang beriman, mudah-mudahan bukan istidrat. Jadi memang untuk, maka bisa dilihat kemana fungsinya. Kalau untuk kemudian kebaikan, ketakwaan, nah itu ada alamat bukan istidrat. Tapi kalau kemudian semakin untuk durhaka ya udah sangat kentara sekali istidratnya. Maka harus terus kemudian. Nah itu kan hanya dipikirkan oleh orang yang tadi yang ada was-was. Kalau yang nggak ada kan nggak ada pikiran itu. Alhamdulillah nggak ada pikiran ini, jangan nggak ada sama sekali. Dia aman dari makar Allah kan. Itulah kalau yang aman dari makar Allah. Maka kalau orang yang mengumpulkan dua hal, roja dan khauf, ya memang nggak ada, nggak pernah dia merasa aman dari ini istidrat. Dia tetap aja jangan istidrat. Tapi ya berharap juga ini adalah anugerah Allah yang disegerakan. Sebelum nanti di akhir udah dapat begini enak juga. Tapi jangan gitu itu terus itu. Pergulatan dalam jiwa antara khauf dan roja gitu. Dan itu nikmat karena kan tadi nggak ada aman dari Allah Ta'ala dan nggak ada putus asa. Itulah orang beriman, berjalan begitu dua. Ya silakan. Di layar sudah terlihat tentang makar Allah. Pilihan pertama dilakukan kapan Allah berkehendak. Pilihan kedua B, hanya ditujukan untuk musuh-musuhnya. C, makar-makarnya selalu baik. D, secara dasar makna bahasanya sama dengan makarnya manusia. Semuanya betul, A, B, C, D betul. Yang betul jawabannya semua Ustadz, ada 5 peserta dibandingkan dengan 15 peserta yang salah serta 5 peserta yang tidak sempat submit. Gitu Ustadz. Nah jawaban yang paling sedikit yang memilih Ustadz yang C Ustadz, makarnya selalu baik. Iya, itu sedikit. Kan makar Allah kan? Hah? Iya, kan kepada yang layak mendapatkannya dan pasti menang. Kan ayat jelas, wallahu khairul makirin, senantiasa baik. Kalau makarnya jelek ya suudzon kepada Allah Ta'ala melakukan makar yang jelek. Ya makar Allah harus disebabkan sifat Allah Ta'ala. Kalau makar nggak selamanya baik, tapi kalau makar Allah baik kan disebut makar Allah Ta'ala. Kalau makar itu nggak selamanya baik, kan soalnya apa? Tentang makar Allah berarti selamanya baik. Ya. Kalau apa? Iya. Ya ada sifat musuh. Kan sifat durhaka kan ada sifat permusuhan. Setiap sifat durhaka ada permusuhan. Karena melawan Allah Ta'ala kan, bangkang sama Allah Ta'ala kan. Nah, jadi enggak selalu iya kepada Allah Ta'ala. Kadang juga bangkang. Nah, itu kena
ada kemungkinan kena makar Allah Ta'ala istidraj. Nah, adapun selain istidraj, bentuk makarnya wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, tapi secara umum ya orang yang dia mendapatkan makar Allah, ya diberi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam kenikmatan dunia yang dia sukai, karena yang kemudian dia merasa aman dari makar Allah SWT. Ya. Allah alam, karena ini soalnya kan Nabi bersabda, apabila Anda melihat orang yang diberi dari dunia apa yang dia sukai, Allah memberi kepadanya, apabila engkau melihat Allah memberi kepadanya dari dunia yang dia sukai, sementara dia adalah orang yang suka bermaksiat, maka ketahuilah itu isi Allah. Kemudian Allah, Nabi baca itu, afa'im makro falaya man makro ilal qomul wasirun. Nah, jadi, nah contoh yang lainnya, Allah alam saya nggak tahu. Selain istidraj, tapi yang jelas istidraj lah wujud bentuk apakah yaitu satu-satunya ya itu atau ada yang lainnya bentuknya seperti apa? Allah alam bishawab. Nah, ya Pak, itu Pak, ya tetap di dalamnya itu, kalaupun kemudian ada tadi merasa aman dari makar Allah Ta'ala, dengan apa? Dengan dia tadi diberikan apa dari dunia yang dia dia sukai, termasuk mungkin tadi kan kepandian, termasuk dari kepandian dari dunia yang dia sukai, atau kemudian kalau itu dalam bentuk contoh yang lainnya, kalau bisa jadi. Yang jelas, orang yang mendapatkan apa yang dia sukai sehingga nggak menyadari bahwa Allah dalam rencana untuk mengadabnya, berarti dia kena makarnya dalam makar Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian orang yang beriman, kemudian dia senantiasa ingat bahwa dia bisa saja dihukum oleh Allah Ta'ala atas dosa-dosanya, dan pemberian dari Allah Ta'ala itu apa dia anggap bisa jadi ini penyegaran dari kenikmatan bagi orang beriman, bisa jadi karena dosa-dosanya dibimakan, maka ya bisa jadi itu bukan makar Allah Ta'ala, tapi memang memang ya pemberian, dan Allah nggak kemudian untuk menghukum jadi itu supaya dia lalai, enggak memang jadi bahkan semakin menambah imannya. Karena kan pemberian Allah bagi orang beriman kan semakin menambah imannya. Berarti walaupun dia diberi dunia, karena dia senantiasa menjaga dari dosa, berusaha, kalau kemudian juga istighfar dan sebagainya, tapi nggak ada perasaan dia aman. Tapi pemberiannya pun bukan makar dari Allah Ta'ala. Kan pemberian Allah kepada orang itu bisa makar, bisa bukan makar. Kalau kemudian orang nggak merasa ada makar, itu kena. Itu kena dia. Tapi kalau orang ada perasaan, jangan tadi itu suatu kemurahan yang Allah berikan pada Allah menyiapkan adab, itu berarti dia nggak merasa aman. Yang merasa aman malah justru yang kena makar. Tapi yang nggak merasa aman, nah itu bisa memang kena makar, bisa juga tidak. Tapi secara umum justru orang yang nggak kena makar. Kalau dia nggak merasa aman. Karena dia sendiri kan sadar ada bahaya di depannya. Yang kena makar kan nggak sadar ada bahaya mengancam di depannya. Kalau ini sadar, ini ada bahaya nih. Di balik setiap kenikmatan ada bahaya. Kalau kemudian dia nggak manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya binasa. Maka kan terus itu, maka akan membawa kebaikan padanya. Ya, ada yang lain? Cukup? Kita lanjutkan, masih ada waktu 30 menit kurang lebih.
Kemudian firman beliau bawakan wa qulu in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Wa quluhu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala, apabila kamu menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya atau kamu memaafkan atas sebuah kejahatan, maka sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Mampu. Allah juga berfirman, maka maafkanlah dan lupakanlah, berlapang dadalah. Bukankah kamu suka Allah memaafkan, mengampuni kalian, dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sifat maghfirah ya. Sifat maghfirah al-af. Ada maghfirah, ada al-af. Ya. Jadi ada ampunan Allah Ta'ala dan ada permaafan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau di maghfirahi otomatis diafu dari Allah Ta'ala. Karena al-afu itu kan dibebaskan dari hukuman. Dimaafkan itu artinya dibebaskan dari hukuman. Al-maghfirah itu dari mikfar, itu ditutupi keburukannya. Kalau ditutupi itu kan apa? Lebih dari apa? Lebih dari dimaafkan. Kalau dimaafkan nggak selamanya ditutupi. Tapi kalau ditutupi, maka otomatis dimaafkan. Maka yang kita minta apa? Maghfirah. Ya, dari Allah Ta'ala. Kalau minta maghfirah otomatis minta apa? Al-af. Tetapi ketika kita minta al-afu berdiri sendiri, ya otomatis maksudnya juga apa? Afu yang seutuhnya, yaitu termasuk ditutupi. Maka kalau kita berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya tersimpan dalam hati kita permaafan yang lengkap dengan penutupan, ditutupi gitu. Kalau kemudian kita mengatakan Allahumma ighfirli, itu secara otomatis kita minta dimaafkan, nggak dihukum dan ditutupi, nggak diperlihatkan. Karena kelak kan ada hamba yang dipertontonkan di hadapan hamba yang lainnya, seperti Sohibul Bidaqah. Itu kan dipanggil di hadapan penduduk mahsyar, diperlihatkan, dipertontonkan dia punya dosa 99 gulungan ternyata. Kan gak ditutupi. Tapi endingnya apa? Diampuni kan. Diampuni. Ya. Jadi adapun yang hamba yang berdua saja dengan Allah Ta'ala, maka apa? Dia ditutup dari yang lainnya. Diampuni, nggak ada yang tahu cuma dia. Karena dia dalam langsung. Bukan kamu lakukan demikian diakui semuanya. Dia sudah berpikir, aduh celaka ini. Ternyata apa? Dan sebagaimana dulu aku tutupi dunia, maka apa? Sekarang aku maafkan ya. Jadi dunia nggak ada yang tahu. Dia sembunyi-sembunyi melakukannya dulu. Dan ternyata di akhir pun apa? Ya ditutupi dari yang lainnya. Kemudian Allah maafkan. Allah tidak hukum. Walaupun diperlihatkan kepadanya, dihisab. Dengan hisaban yasira. Cuma diperlihatkan saja. Udah, Kalau yang dihisab berarti ditanyakan satu persatu, dia harus jawab. Itu apa? Hisab yang berat kalau sampai ditanya satu-satu dari amal buruk yang kalau nggak punya amal buruk nggak dihisab. Jadi dohirnya hisab itu untuk apa? Untuk terjadinya kesalahan. Yang nggak punya kesalahan nggak dihisab. Tapi semuanya akan melihat tentang apa? Tentang timbangan amalnya. Termasuk yang nggak punya dosa, dia akan melihat. Tapi nggak ada hisab. Yang mati nggak mau dosa nggak ada hisab. Nah di sini sedikit tentang al-afu wasuf pada kita, asof, ya kan?
wal ya'fu wal yasfahu. Ini dua sifat, yang satu lebih utama dari sifat yang lainnya, di mana as-safhu itu lebih utama dari al-afu. Karena al-afu itu memaafkan, tapi belum tentu hilang dari dada. Dongkolnya itu loh, jengkelnya itu nggak hilang, ingat baik itu. Tapi kalau as-safhu itu memaafkan dan melupakan. Jadi ya, itu lebih memaafkan bagus, tapi kadang memaafkan itu ya masih menyisakan kedongkolan, dan itu adalah ya nggak bersih, kurang bersih. Karena apa? Masih kan menyiksa diri dengan dongkol itu. Tapi kalau dia memaafkan dan sekaligus melupakan, maka apa? Di hati pun bersih. Maka ikhwafil rahimani, jangan sampai ya kesalahan orang itu menyiksa kita itu. Rugi. Ya orangnya yang berusaha bisa enjoy, udah happy, kitanya apa? Tersiksa sendiri dong. Rugi banget dia mengambil waktuku, mengambil hatiku untuk kemuliaanku. Dan apa, happy itu mahal loh. Mahal. Sudah jadi sudah dia merugikan kita secara zahir, merugikan secara batin lagi. Kok gelem-gelemil? Ya. Kerugian batin apa? Dongkil kemana-mana. Dia gini, wah, lo rugi. Hah? Memaafkan, lo nggak ngukum kok. Itu nggak memaafkan namanya. Itu mah apa? Itu mah bahasanya politikus mah. Itu nggak tahu arti memaafkan cuma. Yang namanya memaafkan nggak dihukum, kecuali pihak apa? Pihak yang nggak individu. Ya, kayak kemudian apa namanya? Jadi yang deliknya bukan delik aduan. Ya, delik apa? Delik apa? Delik delik biasa. Karena ada dua, ada delik aduan, ada delik biasa. Delik biasa itu nggak perlu mengadu karena kesalahannya kriminalitas, bukan pada pribadi. Ya. Maka kalau kemudian ada kriminalitas yang mengenai pribadi, pribadinya nggak mengadu, tapi karena deliknya bukan delik aduan, walaupun nggak diadukan tetap apa? Dihukum. Maka yang menghukum kan bukan dia. Dia mah nggak melaksanakan, tapi karena dia deliknya bukan delik aduan. Ya, deliknya bukan delik aduan. Maka tetap kena hukuman. Itu sedikit tentang hukum. Jadi kalau pihak penguasa untuk membuat supaya ini jera, maka tetap dihukum walaupun apa? Pihak yang dirugikan nggak mengadukan. Maka ya mencela orang itu pihaknya apa? Itu delik aduan. Kalau yang dicela nggak mengadu, nggak ada hukumnya. Ya, nggak ada hukumnya. Itu delik aduan. Mau dinyak kau yang apa tuh? Tolol misalnya, yang dihina nggak ngadu. Kok yang lainnya protes ini nggak berlaku cuma. Ya itu nggak ada. Tapi delik aduan itu. Delik aduan. Kalau urusan pribadi delik aduan, kalau enggak. Ya. Maka jadi kalau kemudian kita didolimi dan dalam kedoliman tersebut ada unsur tadi yang itu adalah kaitannya dengan maslahat umum, maka kena hukum walaupun pihak yang didolimi memaafkan. Maka bukan kemudian saya maafkan tapi saya tuntut, ya enggak gitu. Harus yang lain itu masnya. Ya saya maafkan tapi proses hukum tetap. Yang laporan siapa? Dia yang nggak memaafkan namanya itu mah. Nggak memaafkan namanya. Wong dia nuntut dia dihukum kok.
Kecuali tadi itu kaitannya dengan apa namanya yang tadi secara hukum syar'i memang harus dihukum, bukan karena kedoliman pada seorang, memang hukum syar'i. Ya minum khamar misalnya, kalau dari minum khamar kemudian mukul orang, maka dia hukumnya kalau minum khamar. Kalau yang dipukulnya apa? Nggak ngadu. Tapi yang kalau jadi dia nggak ada hukuman karena memukul orang. Selama yang dipukul nggak ngadu, dihukumnya karena apa? Minum khamarnya. Minum khamarnya tetap dihukum karena itu delik. Ya. Sama penganiayaan kepada anak dalam hukum kita itu deliknya bukan delik ADRT, itu kadang bisa delikan. Jadi kalau ada orang melakukan itu walaupun nggak diajukan bisa kena. Maka Komite Perlindungan Anak itu kan bekerja karena tadi bukan deliknya, bukan delik apa? Delik aduan. Kapan terjadi penganiayaan kepada anak, kena. Walaupun walinya nggak apa? Nggak mengadukan gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah kita, maka kalau yang namanya maafkan nggak usah diadukan untuk dihukum pihak yang salah sama kita. Tetapi nggak selamanya memaafkan itu berarti apa? Hilang apa? Maka nanti penghuni surga, walaupun jadi kisos, ya kisos, nanti di kontoroh ada lagi pembersihan karena pasca kisos belum tentu apa? Hilang dongkol itu. Ingat saja. Nah, padahal untuk masuk surga nggak ada saling benci satu yang lainnya. Harus bersih kedengkian tuh, kebencian. Maka dibersihkan di kontoroh, baru apa? Boleh masuk surga. Setelah nggak ada sisi nggak suka sama temennya. Oh, kadang sudah balasnya lebih aja tetap dongkolnya nggak hilang. Sudah ngukum loh. Ditempeleng sekali, nempelengnya 3 kali. Dongkolnya belum hilang. Padahal sudah balas lebih. Ya. Jadi ini luar biasa kalau kita bisa menerapkan ini. Apa asof itu. Itu happy soalnya. Jadi intinya jangan kira nggak bahagia gara-gara orang. Dia sudah double sudah merugikan dunia, merugikan dohir, merugikan batin. Jadi jangan buat kita nggak bahagia hidup. Cuma satu yang buat kita nggak bahagia hidup apa? Dosa. Kalau bisa itu satu yang buat kita nggak bahagia hidup, dosa. Kalau perkara yang lainnya nggak usah menjadi sebab kita nggak nyaman hidup itu. Ya, inilah mau menghadapi istri bagaimanapun juga sebenarnya. Maka kalau kita berumah tangga, nggak harus kemudian bahagia dua-duanya. Bahagia sendiri nggak masalah. Dan ngajak bahagia bersama susah loh. Ini Ustaz ulang lagi Ustaz boleh. Kamu Ustaz. Iya. Jadi kita enggak jadi begitu. Jadi apa? Jadi dalam rumah tangga pun bisa kita bahagia sendiri. Pasangan kita menderita, salahnya dia. Selama menderitanya bukan karena kita. Sebab kalau menderitanya karena kita bahagia, berarti kita salah. Bagaimana membuat orang menderita kemudian bahagia? Ya kan itu dosa. Ya, jadi pasangan hidup kita, mbok bagaimanapun kurang ajarnya kepada kita bisa tetap bisa happy. Nah, bagaimana caranya? Ya, kembali kan tentang apa? Tentang apa? Kehendak Allah Ta'ala, tentang apa? Kewajiban sabar, syukur dan sebagainya. Jadi itu jadi berusaha kita apa? Bahagia walaupun di lingkungan orang-orang. Kan kita ajak, kamu ayo bahagia. Bahagia jangan tentukan suami. Mbok suami sejak apapun kamu bisa bahagia loh sesungguhnya. Jadi kenapa masih harus menderita hidup itu? Ya kan taufik.
Jadi kalau mau ayo. Dan silakan Anda lihat. Apakah orang kemudian nggak bahagia, dia nggak menderita? Menderita kan? Kenapa menderita? Salahnya dewe. Jadi sini salah dia sendiri. Mengapa dia nggak bahagia? Kalau bahagia pilihan, ya pilihan dia milih ya. Dia milih. Ya. Nggak memaafkan, soalnya masih dituntut. Enggak mau, dia nggak maafkan, dia masih nuntut. Nah, nggak harus kan nggak harus sampaikan kepada orangnya juga. Kalau dia kemudian merelakan, sudah kan. Apanya? Kalau kemudian kan sudah diikhlaskan, sudah nggak dituntut ya, nggak tuntut. Tapi dia dosa di hadapan Allah. Kan dosa manusia ada dua, dosa kepada manusia double, dosa kepada Allah karena melanggar larangan Allah Ta'ala atau melanggar kewajiban, dosa kepada manusia karena mendolimi. Yang kepada manusia selesai karena dimaafkan, diikhlaskan. Yang kepada Allah kan belum. Kalau dia nggak bertobat, kepadanya tetap dosa dalam hukum Allah Ta'ala. Tapi kaitannya dengan hambanya ini nggak dihukum Allah Ta'ala, yang pihak didolimi maafkan. Tapi yang dengan Allah Ta'ala. Nah, apa kalau maafkan atau tidak, kembali kepada Allah Ta'ala gitu. Hah? Nggak apa-apa, kalau kan dapat pahala maafkan. Bahkan pahalanya lebih besar dari nuntut kan. Maka nggak usah tuntut di akhir. Sediakan Allah jauh lebih besar. Jadi kan itu. Kok enggak, hutang itu lunas dengan apa? Dengan tadi. Tetapi kalau dia ada niatan nggak bayar, dia dosa. Tapi dia juga nggak punya hutang, kenapa? Sudah ada yang bayarin. Maka bayar hutang itu nggak perlu niat. Bayar, asal sudah ada yang bayar sudah. Ya, lunas hutangnya. Enggak, itu belum bayar kan, belum niat. Ini pembayaran enggak, kan itu atas nama saya dia bayar. Walaupun saya nggak niat, tetap aja. Tapi ya dia dosa karena niat nggak bayar. Aduh kok dibayarin padahal mestinya ke saya aja gue. Cara itu dosa kan. Menyesal kok kenapa dibayarin padahal saya nggak bayar. Enggak. Hak. Iya. Kenapa? Enggak. Ya. Enggak. Karena nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban memaafkan. Yang nggak dapat itu kan artinya nggak dapat pahala dicintai Allah gara-gara itu. Tapi kan yang namanya dia nggak memaafkan kan nggak dapat amal soleh. Wong dia nuntut amal yang mubah kan bukan sesuatu yang dicintai. Amal yang dicintai kan amal soleh. Kalau orang menuntut kan biasa boleh. Tapi apakah dicintai menuntut? Enggak. Tapi kalau dia memaafkan dicintai. Maka Allah nggak mencintai apakah kamu nggak suka dicintai? Artinya kalau kemudian nggak melakukannya bukan berarti Allah murka, enggak. Tapi nggak dapat amalan yang mendatangkan cinta Allah Ta'ala gitu.
Oh iya, jelas. Jelas. Dan itu lebih baik. Dia nggak berpikir tentang nuntut. Memaafkan kok mikir nuntut. Oh iya, lebih ini jelas kan nih. Iya. Bener Pak Yunan. Jadi nggak usah berpikir dari dia. Nanti ngambil amal dia. Ya. Nggak usah berpikir. Bisa jadi apa? Dia lebih banyak amal solehnya dibanding kita. Kan masalahnya cuma punya utang dari kita. Dia punya cadangan amal yang lebih banyak. Kitanya dolim sana sini juga dalam bentuk yang lainnya. Sikat sana, sikat sini. Hanya gara-gara dia punya utang. Belum tentu nanti di akhirat dia lebih jeleknya. Dia punya cadangan yang lainnya loh. Diambil oleh kita. Punya yang banyak ya. Punya hasanat yang banyak. Lah kitanya dapat dari sini diambil jadi. Jadi gak usah berpikir untuk menutup di akhirat. Masih kita di akhirat sebelum jelas. Itu akhirnya gimana logika berpikirnya? Saya tuntut di akhirat. Emang kamu bisa nuntut di akhirat? Ya, sekalipun nuntut kalau sama-sama neraka abadi juga ada manfaatnya. Apa fungsinya untuk di akhirat? Otomatis nanti kalau kemudian Allah berikan, ternyata terjadi itu nuntut di akhirat. Enggak perlu diniatkan pun kalau nuntut di akhirat. Nggak, kalau memang Allah butuh ternyata saya udah. Tapi tadi karena ada yang belum dimaafkan kan. Dia nggak memaafkan dan nggak minta maaf, nggak maafkan dan nggak bisa menarik. Ternyata apa? Nanti di akhirat. Tapi kan nanti tuh kita nggak tahu, nggak bisa diniatkan dari sekarang tuh di sana kita nggak tahu. Itu peristiwa gaib. Apakah kita bagian dari itu atau bukan kita nggak tahu. Nggak usah diniatkan saat sekarang. Kalau mau akhirat justru kemudian yang lebih dari itu, sama-sama di akhirat kok mau cuma nuntut rugi lah. Kalau ingin yang di akhirat apa? Ingin yang lebih besar, maafkan aja. Kalau nggak memaafkan ya nggak usah maafkan, nggak usah kemudian nggak usah maafkan. Soalnya saya nggak memaafkan. Boleh. Itu mah sok, ya bagian dari kepedean. Itu sesungguhnya apa? Dia sebenarnya nakut-nakuti dia aja gitu. Biar bayar aslinya gitu. Itu aja aslinya itu. Aslinya itu kok. Iya. Jadi itu aslinya trik. Ya memang sampai kemudian ada ustadz, mungkin nanti menambah saya di statusnya pekerjaan yang paling sudah ini lagi utang. Ya saya Karena dari sesi lalu dan nanya 2 kali 3 kali. Jadi ini aja. Jadi secara umum kita memang agak sulit ngikhlasin utang apalagi banyak. Tagih aja yang rajin. Tagih aja yang rajin. Ya. Nggak usah malu untuk nagih, nggak usah bosan untuk nagih karena kita sayang kehilangan itu aja. Hah? Ya sudah, itu resiko, salahnya malu. Ya. Iya tadi, pokoknya nggak apa-apa malu. Suatu saat ingat lagi. Ya. Kita sama-sama punya nasib diutang nggak bayar. Ya, dan berat kalau kemudian apalagi jumlahnya banyak itu berat ya, berat. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah kemudian menjadi menderita, tagih aja ya. Tapi nggak usah menjadi menderita, tagih siapa tahu Allah kembalikan balik. Karena kita belum bisa mengikhlaskan dan nggak wajib kan, nggak wajib mengikhlaskan, maka tagih. Tapi jangan dijadikan sebagai apa? Dan jangan kemudian membenci orangnya melebihi kepada ahli maksiat yang lainnya. Wong dia cuma salah sama kita, belum tentu salah yang lainnya salah. Nah, jadi ya kita nggak usah benci sama orangnya gara-gara itu rugi membuat kita benci sama dia, ganggu sini.
Tapi urusin lagi kan sakit nggak apa-apa. Kadang kita juga pingpong, kadang nggak lagi capek nggak apa-apa juga. Untuk saya, tapi jangan ganggu hati. Jadi capek fisik aja, jangan capek hati. Capek fisik nggak apa-apa. Pekan ini lagi, besok lagi, telepon lagi, jam di WA, siam di telepon nggak diangkat, habis ini diblokir. Itu hal yang biasa tuh. Ya demikian, Ikhwafirullah dan mohon maaf nggak terselesaikan target pada hari ini. Padahal sudah ya, dan itu sebagaimana saya sampaikan bahwasanya kitabnya tipis, tapi ketika dibahas dan kalau kurang dari itu juga nampaknya nggak tersampaikan maksud dari mu'alif. Kalau kemudian gini supaya lebih, kemarin kan sudah sepakat bahwa diupayakan itu tetap tersampaikan secara yang lebih komprehensif, walaupun menjadi serinya bertambah. Ya demikian, waktunya pas habis. Untuk berikutnya ahad kelima Oktober. Insya Allah ahad kelima Oktober untuk pertemuan berikutnya. Siapa ahad kelima Oktober? Ini kita cari ahad kelima Oktober. Bismillahirrahmanirrahim.